Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatul Ummah, NIM 19304-150. Di sini saya menjelaskan makul qawaid syarah hadis yang diampu oleh Bapak Zulham dengan tema yang pertama, qawaid syarah hadis. Syarah hadis memiliki peran yang sangat penting dalam studi hadis dan sejarah perkembangannya. Dari sudut kebahasaan, kata syarah berasal dari bahasa Arab. Al-Hashif menampakkan, Al-Wahid menjelaskan, Al-Bayan menerangkan atau memperluas, Al-Hifz memelihara, dan Al-Faham memahami. Dari sudut terminologis, syarah berarti uraian terhadap materi-materi tertentu, lengkap dengan unsur-unsur dan segala syarat yang berkaitan dengan objek pembahasan. Metode syarah hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili, menguraikan atau menganalisis. Yang dimaksud tahlili di sini adalah menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan para pensyarah hadis. Ciri-ciri dari metode tahlili yaitu biasanya berbentuk bi al-ma'thur atau bi ar-ra'yi. Yang kedua, metode ijmali atau global, yaitu metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam kitab Kutubus Sittah secara ringkas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah difahami. Ciri-ciri dari metode ijmali yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang ketiga, metode muqarrin, yaitu metode memahami hadis dengan cara yang pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam suatu kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Atau dengan cara yang kedua, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah hadis dalam mensyarah hadis. Sejarah perkembangan syarah hadis di Indonesia. Pada masa awal pertumbuhan perkembangan hadis di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16, yaitu terjadi di Aceh. Aceh pada waktu itu belum memiliki perhatian khusus terhadap kajian hadis, akan tetapi genealogi kajian hadis pada masa itu telah muncul bersamaan dengan karya-karya ulama Aceh seperti Hamzah Fansuri, Abdullah Rauf As-Sinkili yang telah memasukkan hadis dan Al-Quran dalam beberapa karyanya. Setelah fase berikutnya, tepatnya pada awal abad ke-18, muncullah karya milik Abdullah Samad Al-Palimbani dengan menerjemahkan kitab Lubab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam terjemahan tersebut, beliau juga menyertakan hadis-hadis yang setema dalam pembahasan kitab tersebut. Metode penulisan yang digunakan pada masa awal rintisan di Indonesia menggunakan metode ijmali. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia pada masa itu masih dalam tahap pengenalan dan pendalaman agama, sehingga dibutuhkan kajian yang singkat dan mudah dipahami bagi kaum awam. Bahasa yang digunakan dalam mensyarah hadis yaitu bahasa Melayu. Para ulama pada masa ini hendak memberikan pemahaman secara konkret dan mudah tentang hadis-hadis Nabi Muhammad kepada masyarakat Indonesia dengan tidak mengabaikan kondisi sosial politik yang berkembang pada masa itu. Yang kedua, masa pertengahan. Dampak yang dirasakan adalah kemajuan pengembangan kajian Islam di bumi Nusantara, khususnya hadis. Pada abad ke-19 Masehi, para ulama Indonesia memperdalam ilmu agamanya di Mekah Madinah, menjadi ulama yang diakui kefaqihannya dalam kancah internasional, sebab mereka memiliki otoritas keilmuan dalam segala bidang, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Kiai Ahmad Darat As-Samaronji, Kiai Rifai dari Kali Salak. Menurut Muhtasrif, kajian hadis pada akhir abad ke-19 mulai marak. Hal ini disebabkan mulai terbentuknya kajian-kajian hadis dalam kurikulum pendidikan. Pada abad ke-19, kegiatan penulisan syarah hadis diawali oleh beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama yang produktif dan menguasai keilmuan di berbagai bidang. Tidak kurang dari 100 lebih karya yang beliau hasilkan. Dilanjutkan pada abad ke-20,
Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Hasyim Asy'ari, dan beberapa ulama lainnya. Yang ketiga, masa kontemporer. Budaya masyarakat modern dan kemajuan teknologi memicu munculnya konflik-konflik yang baru dan kompleks, sehingga membutuhkan solusi yang sesuai konteks modernitas dari Al-Quran dan hadis. Kajian hadis di Indonesia pada akhir abad ke-20 semakin marak dengan lahirnya perguruan-perguruan tinggi agama Islam, terutama ketika dibuka program pascasarjana baik tingkat S2 maupun S3 di berbagai perguruan tinggi Islam. Kajian pemikiran hadis di perguruan tinggi juga cukup pesat, ditandai dengan karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Misalnya, Hasbi As-Siddiqi yang menjelaskan hadis Nabi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan tujuan agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Pendekatan yang digunakan oleh pensyarah hadis dalam memahami hadis Nabi juga mulai beragam, seperti pendekatan saintifik, sosiologi, antropologi, dan bidang keilmuan lainnya. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi serta pemahaman yang lebih luas terhadap suatu hadis. Ciri khas syarah di Indonesia. Ciri khas syarah di era kontemporer yaitu pada metode yang digunakan, yaitu metode tematik atau maudhu'i. Metode maudhu'i tersusun dalam tema-tema tertentu atau tematik, atau membahas topik-topik yang menjadi problematik dalam masyarakat modern dengan tujuan mendapatkan solusi dari hasil kajian syarah tersebut. Ciri-ciri metodologi syarah hadis klasik dan kontemporer. Yang klasik, ciri-cirinya yang pertama, temanya sesuai induknya, bentuk utuh sesuai kitabnya. Metode yang digunakan tahlili, ijmali, dan muqarrin. Pendekatannya bahasa historis. Hasilnya the original meaning, arti atau makna hadis yang terkandung di dalamnya, arti yang sebenarnya. Sedangkan pada metodologi syarah hadis yang kontemporer, tema yang dijelaskan bersifat kontekstual, bentuk tidak utuh atau pertama, per tema, sesuai kebutuhan. Metode yang digunakan tematik kontekstual. Pendekatannya melalui hermeneutik dan fenomenologi. Hasilnya applicable meaning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.